Surabaya Astronomy Club atau SAC. Halo, selamat malam teman-teman. Kabarnya gimana ini? Baik semuanya ya. Oke deh. Mungkin bisa diperkenalkan dari ujung kanan ini ya. Ada siapakah gerangan? Saya Cak Budi Utama Putra. Oke, Cak Budi Utama Putra ya. Dari mana ini? Surabaya. Surabaya aja gitu ya. Kemudian bergeser. Saya Barus Pasrul Sedekong atau biasa kalau di SAC disebut Cak Roni. Cak Roni gitu ya. Halo Cak Roni, apa kabar? What's up man? Kemudian di sebelahnya yang cantik jelita ada siapakah gerangan? Saya Yani, tapi kalau di SAC nama saya Ningsri, biasa dipanggil Ningsri. Ningsri, jadi saya panggil Ningsri aja gitu ya. Oke, berarti ini Cak dan Ning gitu ya. Oke deh, cukup menarik sekali ya Sobat Global ya, sebutan kota Surabaya, Cak dan Ning gitu ya. Nah, Sobat Global nantinya buat Sobat Global yang bergabung untuk bertanya-tanya terkait dengan Surabaya Astronomy Club atau berhubungan dengan astronomi, silakan ya bergabung via telepon di 567 9090 ataupun via SMS 081 330 2490 untuk bisa bertanya-tanya terkait dengan astronomi yang ada di dunia ini. Nah, mungkin saya akan bertanya ya, Surabaya Astronomy Club ini didirikan kenapa ini historinya ini dan di mana, kapan, oleh siapa gitu ya? Banyak banget pertanyaannya. Oke. Surabaya Astronomy Club ini tuh apa sih? Pada tanggal 8 September ya. Maksudnya, ya, 6 itu oleh Cak Yudi Supriyadi sebagai ketua dan Cak Fauzani Marjana sebagai wakil ketua di SAC. Oke. Mereka terinspirasi dari komunitas yang sama yang ada di Jakarta. Ya. Di Jakarta bisa, kenapa di Surabaya pun tidak? Karena di Surabaya sendiri pecinta astronomi juga banyak sekali. gitu ya. Iya. Oke, that's Dan good. akhirnya Diciptakanlah itu. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih kantornya di mana atau kantor sekretariatnya di mana ini SAC ini? Ya, kalau untuk sekretariatnya sendiri di Tambak Pring tepatnya ya, di Asmoro. Jadi itu sekretariatnya itu ya rumah pribadi sebenarnya dari anggota, jadi bisa dipisah. Oh, jadi gitu ya. Oke. Ini memang anggotanya ini anak-anak muda banget gitu ya. Kalau saya lihat. Tapi nggak cuma anak muda sih, semua dari segala usia. Jadi mulai anak kecil dari anak TK sampai bapak-bapak gitu. Bisa masuk gitu. Jadi David boleh bergabung dong nantinya. Iya, silakan. Oh, terima kasih. Satu kebanggaan nih David bisa masuk SAC Surabaya Astronomy Club. Jadi David bakal bisa bertemu dengan kok bertemu dengan bulan gitu, nggak mungkin ya. Melihat bulan maksudnya ya. Oke, baik teman-teman, apa sih itu Surabaya Astronomy Club gitu ya? Kalau boleh tahu David, apa sih itu yang dimaksud dengan Surabaya Astronomy Club? Surabaya Astronomy Club sendiri itu merupakan sebuah komunitas pecinta alam, lebih ke fenomena astronomi. Kita dari berbagai usia, jadi mulai dari yang hanya sekedar ingin tahu, ini mungkin meteor, ini bulan, ini planet-planet. Ada yang juga sampai mempelajari, mendalami dan ini menjadi seorang astronom profesional. Di astronomi sendiri pun ada dua, namanya astronom amatir dan astronom profesional. Apa itu perbedaannya? Astronom profesional itu memang mereka yang bekerja dan lulusan dari kuliah di astronomi. Dan kalau astronom amatir itu seperti kita ini, itu. Tapi bukan berarti bahwa astronom amatir itu tidak bisa menyumbangkan sumbangsinya buat astronomi Indonesia. Oke, jadi memang kalian ini masih duduk di bangku SMA dan kuliah gitu ya, yang memang kedepannya ingin mengetahui lebih detail lagi terkait dengan astronomi seperti itu ya. Oke, mungkin David boleh mengatakan bahwa kalian ini akan mengamati kejadian-kejadian alam yang ada di dunia ini, seperti itu betul ya teman-teman ya? Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan teman-teman untuk kalau misalnya gerhana matahari, gerhana bulan atau kejadian alam apapun, berarti kalian tahu sebelum kejadian itu berarti apa tanda-tandanya, berarti kalian sudah tahu ya, sudah paham betul gitu ya. Ya, kalau seperti itu memang sebenarnya kita bisa mengukur atau bisa memprediksi, menghipotesa sebelum terjadinya itu. Tapi ada juga bahwa kita nggak akan tahu apa fenomena itu bisa apa akibatnya setelahnya. Misalnya waktu itu ada komet. Komet Ison namanya. Komet Ison. Ya, komet Ison. Kita bisa tahu bahwa jarak terdekatnya sekian ke bumi itu tanggal berapa, jam berapa. Tapi yang kita nggak tahu saat dia melewati matahari itu apa habis atau enggak. Jadi kita saat komet Ison itu jarak terdekatnya dari matahari
kita mengamati. Jadi kita nggak bisa memprediksi apakah Community Zone itu habis atau enggak. Nah setelah kita amati itu ternyata Community Zone sudah akhir hidupnya. Oh, udah akhir hidupnya gitu. Kayak orang aja nih, udah akhir hidupnya. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin Mbak bisa menambahkan? Iya, jadi semua itu sebenarnya ada perhitungan astrofisikanya sebenarnya, ada ilmunya sendiri. Jadi kalau mau mendalami ilmu tentang itu ya namanya ilmu astrofisika sih di ITB biasanya. Kalau mau lebih mendalami di jurusan astronomi ITB. Oke, mungkin ini kan memang kelompok SAC ini kan didirikan di tahun 2006 gitu ya. Nah, kalau David boleh bilang kalau misalkan ada masuki bulan Ramadan gitu ya, kalian ikut nggak sih sumbangsi untuk pemerintah gitu ya, untuk hari ini bakal masuki bulan Ramadan seperti itu? Memang untuk penentuan Syawal, 1 Syawal ya seperti itu, atau penentuan 1 Ramadan, itu biasanya kami diundang. Kemarin untuk seperti yang tahun kemarin, dari kami sendiri perwakilan diundang dari kantor Departemen Agama, jadi ikut juga melakukan pengamatan ruqyat gitu ya, atau hilalnya itu sendiri. Jadi kemarin itu satu-satunya komunitas dari kami, maksudnya satu-satunya komunitas di Indonesia, di Surabaya maksudnya, untuk yang ikut sumbangsi gitu ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Dan sebagai global, kalau sebagai global tahu ya, mereka ini masih muda-muda loh ya. Usianya ini mungkin boleh David bilang berapa Mas? Saya 18. Oke, sebelumnya Saya 17 tahun. Mbaknya berapa? 25. Kalau David 18. 18 plus plusnya berapa nggak tahu. Oke, memang terbentuknya ini kalau David boleh tahu nih 8 September 2006 ya, itu berapa orang jumlahnya gitu? Kalau saat itu bisa dibilang nggak sampai 10 orang sih, karena waktu itu masih memang belum terlalu dikenal masyarakat luas. Nah, kalau mulai dari akhirnya ada namanya grup Facebook Surabaya Astronomy Club, itu kita mulai dikenal oleh orang luar, bahkan sampai ada namanya SAC cabang Jombang, SAC cabang Jember, SAC cabang dan lain-lainnya pokoknya gitu. Oke, berarti tiap kabupaten ada SAC-nya gitu ya? Nggak ada. Tapi kebetulan aja ada di Jombang gitu ya. Oke, pernah nggak sih kalian itu temu bareng gitu ya, sama-sama SAC gitu? Kopi darat gimana gitu, ngopi-ngopi itu masuk dari salah satu event kita ya, namanya Safari Telescope, di mana kita menyambangi perwakilan SAC yang di luar Surabaya. Di situ kita ngumpul bareng perwakilan SAC di Surabaya. Contohnya yang terakhir ada di Sidoarjo. Kita ke Sidoarjo, kita sosialisasi masalah astronomi, kita mengenalkan astronomi bersama SAC perwakilan Sidoarjo ke masyarakat Sidoarjo. Oh gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali Sobat Global ya, untuk melihat terkait dengan astronomi yang ada di dunia ini. Dan nantinya David akan mengupas lebih detail 90,90 Global Female and Family Radio Inspirasi Wanita dan Keluarga. Baik Sobat Global, di Young Inspiration ini buat Sobat Global yang bergabung boleh di 567-9090 ataupun via SMS 081-330-249090 untuk bertanya-tanya terkait dengan komunitas Surabaya Astronomy Club atau SAC yang ada di Surabaya. Dan mereka ini datang dari Surabaya Sobat Global untuk menerangkan terkait dengan astronomi yang ada di dunia ini dan memperkenalkan SAC itu apa gitu ya. Dan baik, kembali lagi ke teman-teman ya yang sudah datang di studio Global FM Surabaya. Nah, tadi sempat kita membahas ya terkait dengan Surabaya Astronomy Club ini, apa ada di Surabaya aja, tapi memang di kota-kota lain ada ini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini David mau tanya, kegiatan dari SAC ini apa? Untuk kegiatan hariannya ataupun mingguannya atau bulanannya apa ini ya? Mungkin ada yang mau jawab? Dari SAC sendiri sudah punya program kerja atau event-event. Jadi bukan hanya pengamatan sih sebenarnya, kan biasanya ada pengamatan misalkan waktu supermoon atau hujan meteor. Jadi bukan hanya sekedar fenomena-fenomena alam aja yang diamati. Jadi kita juga punya semacam event-event seperti Safari Teleskop atau rusak itu rujaan Larsinau bareng SAC. Oh, rujaan beneran itu ya? Iya, rujaan beneran. Jadi setelah kita belajar bareng, sharing bersama-sama, tukar-tukar pikiran atau tanya jawab atau pokoknya semuanya belajar tentang astronomi
astronomi, habis itu kita rujaan beneran. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, cukup menarik sekali nih ya. Baik, ini dari teman-teman sendiri untuk pengamatannya itu dilakukan dalam rangka apa aja gitu ya, ataukah memang mumpung lagi nganggur nih, ayo kita penelitian yuk, atau mumpung lagi ini nggak ada kerjaan, penelitian yuk, atau kalian menetapkan sendiri pokoknya hari ini bulan ini tanggal ini harus penelitian, hasilnya apa, terus target kalian pernah nggak sih kalian target sendiri, nanti penelitian ini harus menemukan X gitu ya, sehingga nanti kita bisa menginspirasi ke semua orang gitu. Siapa yang mau jawab? Iya, kalau kegiatan atau event itu ya kita tanggalnya itu kita cocokkan dengan fenomena-fenomena langit yang mau kita amati. Contohnya nanti Agustus tanggal 4 itu ada okultasi Saturnus. Nah, apa itu? Okultasi Saturnus, di mana nanti planet Saturnus itu melintas di belakang bulan, dan ketika masuk di belakang bulan, dan nanti jam 6:05 maghrib dia keluar. Itu detik-detik yang sangat dramatis. Oh iya, wow, luar biasa. Ya, selain itu juga kayak kemarin itu ada hujan meteor di Eta Aquarids, kita pengamatan tanggal 10 di Anjungan Kenjeran, di Pantai Ria Kenjeran. Emang kelihatan banget gitu ya hujan meteor gitu ya? Iya. Itu seperti kembang api kah atau gimana itu? Itu seperti kembang api ya, bukan kembang api yang meletus, yang terbakar itu, iya, bukan tinggal kayak slit gitu aja, cahaya panjang, kayak ini ya, apa namanya, bintang jatuh gitu ya? Iya, bintang jatuh. Ya. Nah, ini kan kalian melihat, berarti kalian melihat bintang jatuh ya? Oke, berarti dalam waktu itu kalian berdoa bersama gitu ya? Karena kenapa? Memang ada takhayul yang mengatakan bahwa ada bintang jatuh, kita berdoa bersama-sama gitu ya. Harapannya apa gitu. Tapi kalau menurut kalian itu memang serius atau gimana ya? Sebenarnya sih nggak ada kaitannya sama sekali ya. Kalau saat bintang jatuh terus kemudian kalau kita berdoa kemudian terkabul beneran, itu sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali sih dari gitu ya. ilmu astronomi. Kalau David dulu itu memang percaya loh, berdoa beneran. Terus ini ada lagi, kalau misalkan melihat bintang jatuh, kita ini apa namanya, gantongan gitu ya, ini nanti biar tinggi badannya. Mas David berarti itu ya menganut paham mitosisme ya? Enggak sih, kan memang kebetulan masyarakat aja yang menganut seperti itu, jadi makanya ini saya pastikan dulu apakah itu juga satu fenomena baru bagi kalian. Berarti enggak ya? Enggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kayak kemarin juga kan waktu April ada fenomena gerhana bulan. Jadi waktu gerhana bulan itu warna bulan kan merah gitu. Jadi kalau mitosnya itu dari orang-orang zaman dulu, kalau bulan warna merah itu pertanda tidak baik. Jadi biasanya terjadi ada semacam bencana alam, ada yang itu namanya entah itu datang wabah penyakit, macam-macam lah pokoknya. Tapi itu enggak ya? Iya. Jadi kalau dari segi ilmu ekonomi, dari ilmu astronomi sendiri, untuk bulan, kalau terjadi gerhana bulan itu memang harusnya warna merah. Jadi kalau tidak warna merah atau warnanya agak gelap, itu yang justru malah dipertanyakan kenapa gitu. Karena sebenarnya kalau warnanya tidak merah itu berarti atmosfer kita sedang terganggu, biasanya kena letusan gunung api atau apa. Oh gitu ya. Oke. Jadi ketika gerhana bulan itu sebenarnya bulan itu masih tersinari cahaya matahari, pantulannya dari bumi gitu. Jadi cahaya matahari dari bumi kemudian mantul ke bulan. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba gelap sama sekali, itu enggak. Gitu ya. Gerhana bulan total. Oke, teman-teman mungkin saya bisa dijelasin ya, apakah detik-detik terjadi gerhana bulan itu goyang atau gimana gitu ya? Kan ada yang mau seperti itu. Gimana coba? Ada yang mau jawab? Apa bulannya diem aja gitu, tiba-tiba gelap, tiba-tiba habis gitu ya. Oke. Siapa? Kenapa? Iya, jadi sebenarnya kalau gerhana bulan tiba-tiba hilang gitu kan, sebenarnya enggak sih, kan karena tertutup gitu aja sih, tertutup sementara, enggak selamanya, jadi enggak tiba-tiba bergerak goyang gitu, enggak.
Mungkin orangnya aja yang lihat. Oh gitu, jadi tetap aja gitu ya. Oke, ini nih teman-teman yang mau yang sudah bergabung via SMS di 081330249090. Malam dari Rizky mau tanya, SAC nggak ada acara pernah sambang sekolah nggak? Pernah nggak sih kalian sambang sekolah ke SMA, SMP, SD ataupun perkuliahan gitu? Ya, sebenarnya kalau rencana itu memang ada bahkan hampir dari setahun lalu sudah ada itu, tapi sampai sekarang juga masih belum terrealisasi karena dari pihak sekolah masing-masing pun masih belum, mungkin belum hampir semua tertarik gitu. Jadi kita kan cuma menawarkan aja, siapa yang mau sekolahnya kita datangi, mereka yang mengajukan proposal untuk kita. Nah sampai sekarang belum ada. Tapi untuk kalau kegiatan astronomi di sekolah itu seperti contohnya di sekolah saya kebetulan tahun ini mulai mendirikan klub astronomi di sekolah saya SMA 9, itu namanya Astronix, singkatan dari astronomi Semanix. Nah dari situ nanti saya coba ajukan proposal ke teman-teman sekretariat SHC bahwa nanti akan ada istilahnya mungkin seperti penyuluhan atau workshop pembuatan teleskop atau seperti macam itulah. Begitu ya, luar biasa sekali nih Sobat Global ya. Oke, ini ada juga Nias Miranda yang mau tanya dari Universitas yang ada di Mejen Sungkono Surabaya gitu ya. Kegiatan teman-teman dalam arti di dalam komunitinya ini apa kok, kegiatannya apa aja sih dalam komunitinya? Mungkin tadi sempat sudah dijelaskan ya kegiatannya apa aja ya, banyak sekali. Kemudian ini bagaimana cita-citanya teman-teman untuk kedepannya? Thank you. Apakah jadi astronot gitu ya, menjadi peneliti, ataukah jadi apa gitu? Jadi sebenarnya cita-citanya kami ini ingin mempersatukan Nusantara, bukan? Gini, dari masing-masing anggota pun sebenarnya banyak cita-citanya. Contohnya saya sendiri, saya beneran emang mau jadi astronom. Tapi ada juga beberapa anggota lain yang hanya ikut SHC karena kesukaan, kecintaan, hobi dan semacamnya. Jadi istilahnya mungkin mereka nggak mau, bukan nggak mau, tapi karena mereka ada kerja di bidang lain, jadi astronomi itu hanya sebagai hobi gitu. Tapi hobinya juga yang positif dan juga ya banyak lah pokoknya. Banyak ya gitu ya. Oke deh. Jadi memang kegiatannya banyak sekali dan harapan teman-teman ini juga punya cita-cita masing-masing gitu ya. Iya. Ada yang jadi astronot. Ini siapa tadi ya? Kalau David dulu pengen jadi astronot loh ya. Astronot cinta maksudnya. Oke, teman-teman ini juga kalau David bilang ya, ini kan memang community yang nggak gampang gitu ya untuk menelitinya ini. Apakah kalian ada trik-trik tertentu? Apakah kalian ini mahir matematika gitu? Secara ya kalau kita masuk astronomi harus perhitungan jarak bintang ke bumi adalah sekian dikalikan sekian seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Ya, itu juga ada. Tapi sekali lagi saya tekankan di Surabaya Astronomy Club sebenarnya hampir semuanya hanya sekedar hobi. Jadi kita jarang sekali untuk perhitungan. Kita mungkin cuma hanya pengamatan, kita potret lalu kita share ke dunia maya bahwa inilah hasil dari jepretan kami. Ini misalnya ada ujian meteor, kita hitung berapanya. Kan sebelumnya itu udah dihitung oleh orang-orang ilmuannya bahwa ini berapa intensitasnya. Tapi nanti di Surabaya sendiri kita yang mengamati langsung gitu. Jadi sebenarnya memang udah ada perhitungannya. Berarti kan cuma melaksanakan aja gitu ya. Oke, baik sekali. Jadi Sobat Global ini mungkin anak muda yang cukup kreatif gitu ya. Mungkin Sobat Global bisa meniru mereka ataupun bergabung. Boleh nih kalau misalnya Sobat Global yang mau bergabung ya. Nah, inilah hal yang sangat positif sekali Sobat Global. David aja pengen bergabung dengan SAC nih ya. Siapa tahu nanti David bisa kesampaian cita-cita jadi astronot gitu ya. Tiba-tiba terbang ke mana gitu ya. Gitu. Jadi mungkin Sobat Global bisa mengambil sisi positifnya Sobat Global. Nah, mungkin nanti bisa bergabung, mungkin nanti ada kontak pesannya ya.
90,90 Global Female and Family Radio Inspirasi Wanita dan Keluarga. Baik Sobat Global, di malam hari ini ada bintang tamu dari Surabaya Astronomy Club, dari Surabaya SAC gitu ya. Mungkin Sobat Global bisa bergabung di 5679090 ataupun via SMS 081330249090 untuk bisa bertanya-tanya terkait dengan Surabaya Astronomy Club itu apa gitu ya. Boleh bergabung. Baik teman-teman, ini David mau tanya nih ya, pernah nggak sih SAC ini bergabung dengan instansi-instansi astronomi yang ada di luar negeri gitu ya? Siapa yang menjawab? Kalau bergabung kita langsung diundang. Oh, diundang. Sebuah event. Event contohnya tanggal 9 kemarin itu ada event dari astronomi India. Itu One Sky, Kenal di Kosmos gitu. Kita diundang sebagai satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Luar biasa. Pertanyaan mana teman-teman? Juga Inomen International Moon Observation Night itu juga ada International Sunday. Luar biasa ini ya SAC ini ya. Oke. Baik, ini kalau David boleh tanya nih ya. Ini kan di Surabaya ini kan banyak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang memang belum ada untuk ekstrakurikuler astronomi atau boleh dikatakan adalah pengamatan dengan menggunakan lensa atau apapun itulah namanya ya. Kalau dari SAC sendiri ada nggak sih penyuluhan ke arah kedepannya seperti itu ya, mau menggandeng sekolah itu untuk bergabung dengan SAC dan nantinya mungkin kalian bisa memberikan edukasi kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu gitu ya. Mungkin bisa menjawab siapa ini? Ya. Untuk salah satu program SAC sendiri itu adalah Astronomy Cruise School, di mana SAC bersama dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di Surabaya untuk memasyarakatkan astronomi di kalangan pelajar. Itu nanti rencana kita akan seperti pengenalan astronomi di sekolah-sekolah negeri di Surabaya. Selain kita untuk mencari bibit-bibit yang berpotensi di bidang astronomi untuk kalangan pelajar, kita juga berarti mengenalkan astronomi itu seperti apa sih, bukan cuma sebatas teori aja, juga observasi. Nah, itu target kita adalah sekolah-sekolah negeri di Surabaya. Kita kenalkan astronomi di sana. Untuk selanjutnya mau dijadikan eskul di sekolah masing-masing pun silahkan. Untuk bekerjasama dengan SAC juga silahkan itu. Nah, gitu ya. Mungkin Sobat Global di malam hari ini ingin bergabung gitu ya, ataupun sekolahnya ini ingin bergabung dengan SAC. Nah, nantinya SAC ini akan memberikan edukasi seperti itu ya ke sekolah-sekolahan Sobat Global. Boleh. Mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi nanti. Mungkin ada teman-teman Sobat Global yang ingin bergabung. Nah, ini nanti siapa kontak personnya? Di nomor berapa? Lupa ini ya. Kalau mau bergabung bisa langsung di grup Facebook, silakan dicari Surabaya Astronomy Club. Pakai bahasa Inggris, Surabaya ASTRONOMY spasi CLUB, atau di Twitter @Surabaya_Astro gitu ya. Oke. Mungkin sekali lagi bisa disondingkan lagi Dek dengan Twitternya @Surabaya_Astro. Ya. Untuk Facebooknya Surabaya Astronomy Club. Oke, Surabaya Astronomy Club gitu ya. Untuk nomor teleponnya mungkin? Iya, atau bisa langsung di 089 739 166 48. Oke, jadi nanti mungkin Sobat Global di rumah ya yang ingin bergabung dengan Surabaya Astronomy Club, ingin mengetahui lebih detail terkait dengan astronomi yang ada di dunia ini seperti apa, atau ingin melakukan penelitian dengan Surabaya Astronomy Club ini, silakan bergabung ya dengan hotline teleponnya di 089739166648. Sekali lagi 089739166648. Dengan siapa nantinya? Dengan Toyib, dengan Cak Toyib ya. Baik, nanti ada Cak Toyib yang akan memberikan balasannya gitu ya. Oke, tapi jangan yang aneh-aneh lo ya Sobat Global, gak boleh. Oke, kan ada teman yang barusan bergabung via SMS ya. Nanya dong, bintang jatuh itu benar ada gak sih dari Zora? Bintang jatuh ya, itu nggak ada. Itu
sebutan lain atau kiasan untuk hujan meteor. Oh, kiasan Untuk meteor hujan atau meteor. komet Yang tadi David sempat ada Iya. bilang gitu ya untuk berdoa bersama gitu ya kalau misalnya komit itu. Biasanya masyarakat awam itu menyebutnya dengan bintang jatuh. Bintang jatuh, padahal ini bukan bintang jatuh gitu ya. Bukan. Meskipun Iya. nanti meskipun nanti dia itu jatuhnya kemana ditelusuri gitu nggak ada ya, nggak jatuh ya benerannya. Memang itu udah seolah jatuh gitu ya, padahal nggak jatuh itu ya. Dia menghilang nantinya ya. Oke, jadi nanti nggak usah berdoa gitu ya. Oke. Oke, ini beberapa ada lagi SMS yang bergabung beberapa bulan lalu saya pernah membaca SAC di Jawa Pos. Ada benar sudah dapat pengakuan dari NASA. Makasih Mas David gitu. Iya, jadi untuk pengakuan dari NASA itu memang benar karena kita sudah diundang dari NASA sejak pengamatan Inoman tadi itu, International Moon Observation Night. Wow. Ya, jadi Luar biasa. ketika pengamatan Inoman itu kita dapat sertifikat dari NASA. Nah, dari situ kita sudah terdaftar di NASA sebagai grup astronomi amatir Indonesia. Luar biasa. Itu pertanyaan lagi dong. Satu penghargaan yang luar biasa ini sebagai global. Usia masih 18 tahun, 17 tahun, 19 tahun, dan David sendiri juga 18 tahun ya. Masih bisa mengembangkan aspirasinya, dan ini kegiatan sangat positif sekali ya buat sobat global ini ya. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Nah, David aja pengen bergabung dengan SAC, pengen tahu bentuk bulannya seperti apa, kemudian bentuk Mars itu seperti apa, Jupiter nggak hanya lewat buku aja gitu ya, tapi bisa melihat langsung secara mata kita sendiri gitu ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, ini kedepannya buat astronomi dari Surabaya Astronomy Club ini apa ke depan, harapannya seperti apa ini? Ya, jadi untuk harapan kedepannya sebenarnya kalau cita-cita SAC sendiri inginnya kita dapat fasilitas semacam science park, science park maksudnya seperti itu. Jadi kalau misal di Yogyakarta itu kan ada Taman Pintar, jadi semacam observatorium khusus untuk pengamatan tentang astronomi seperti itu. Jadi terbuka untuk umum, bisa siang, bisa malam seperti itu. Kalau di Surabaya kan setahu saya ada, namun punya ini ya, Militer. Angkatan Laut. Iya. Oh, Iya, gitu. Jadi itu pun khusus untuk navigasi laut, untuk alat bantu navigasi laut, enggak yang sedetail seperti yang di Boscha atau untuk yang di Taman Pintar sendiri seperti itu. Jadi nanti kedepannya ya cita-cita kami dan Amin, semoga terrealisasi ya dan tercapai semuanya. Lupa David juga diajak nantinya ya kalau misalnya terrealisasi. Tumpengannya makan-makan diajak. Oke, itu aja mungkin teman-teman ada yang mau memberikan sedikit masukan untuk sobat global atau saran-saran buat sobat global terkait dengan SAC ini apa gitu? Sudahkah? Sudah ya, oke. Teman-teman terima kasih ya karena sudah mendekati jam 9 malam. Ini sudah selesai acaranya, dan David ucapkan sukses selalu dengan Surabaya Astronomy Club. Semoga cita-cita kalian lancar gitu ya. Dan memang dan memang kedepannya go internasional. Mungkin ada ada yel-yelnya ya tadi ya. Oke, mungkin bisa disoundingkan ke sobat global. 1, 2, 3. Salam astro. Lagi ya. Oke, David ikut ya. Salam astro gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Salam. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya teman-teman dari Surabaya Astronomy Club. Sukses buat kalian. Oke, baik sobat global, itu tadi dari community atau komunitas Surabaya Astronomy Club yang cukup luar biasa sekali ya. Mereka ini untuk menggali